Nyonya besar, Nona, jalanan macet total. Sepertinya akan menghambat acara penghargaan malam ini. Atur rencana akuisisi itu dulu. Malam ini, aku akan menemani Putri Cusi. Upacara turnamen LPO. Ya, putriku adalah MVP. Malam ini, putriku akan menjadi sosok yang paling bersinar. Apapun yang terjadi, jangan ganggu aku. Ma pergi naik mobil saja. Aku pakai sepeda sewaan. Ken. Anak ini benar-benar tidak sabaran. Tunggu, Ma. Nyonya besar. Siapa sangka mereka berdua, terkaya Yuhang dan Nona muda kaya. Berangkat. Bukankah ini teman sekelasku, si miskin Lin Chan? Bagaimana caramu menyetir? Bajuku jadi kotor semua. Kalian sendiri yang buta. Ada mobil tidak menghindar. Rasakan itu. Sudahlah, cuma barang murahan. $200. Ini untukmu. Sisanya anggap saja tip. Kau. Bukankah ini mobil baruku yang sedang dalam perawatan? Seingatku model ini hanya ada satu di Yuhang. Putraku sayang, ingatlah, jangan urusi orang miskin ini. Abaikan saja. Kita harus ke acara penghargaan. Jangan buang waktu. Tidak ada tempat beli baju, cepat cari tempat untuk bersihkan bajumu. Jangan sampai terlambat. Baiklah. Selesai. Selamat datang semuanya di klub e-sports kami. Acara kompetisi LPO tahunan untuk penghargaan kontestan terpopuler. Peringkat pertama, papan skor tahun ini akan mendapatkan pelatihan di klub RG, klub e-sports terkuat bersama idola kalian, belajar tatap muka. Mari kita beri tepuk tangan untuk peringkat pertama tahun ini yang juga merupakan kontestan MVP, si Misterius L. Dia pemain jenius. Klub ini, CL. Sangat muda dan tampan. Pantas saja saat bertanding, dia selalu pakai masker. Kehormatan yang dinanti ini. Sekarang milikku. Tunggu sebentar. Ini adalah upacara penghargaan klub, bukan tempat bagi orang miskin seperti kalian. Jika kami tidak datang, kepada siapa trofi juara? Ini akan diberikan. Tentu saja untuk putraku, MVP tahun ini. Apa kau yakin? Dia nomor 1. Sebelum upacara ini, tidakkah kalian verifikasi? Di puncak klasemen, kontestan Misterius L jelas adalah putriku Lin Chan. Mana mungkin, gadis kecil sepertinya ingin mencuri identitas putraku. Aku rasa kalian hanya iri. Tapi tidak heran, karena putraku memang sangat luar biasa. Omong kosong. Akulah L peringkat pertama. Trofi juara pertama ini seharusnya milikku. Kualifikasi belajar di klub RG juga seharusnya milikku. Cui, kau bilang kau L. Baiklah, tunjukkan buktinya. Untuk membuktikan kau L. Aku tahu, godaan juara pertama ini terlalu besar. Tapi kau harus tahu malu, gadis kecil. Bahkan jika kau masuk ke klub RG, kau harus punya kemampuan untuk bertahan. Jika tidak, hanya mempermalukan diri. Tentu saja aku punya bukti. Akun game milikku bisa membuktikannya. Benar, mari kita lihat ID game, maka kita akan tahu siapa L yang sebenarnya. Baiklah. Sekarang aku akan membuktikannya. Akhirnya bisa melihat L yang asli. Apa menurutmu gadis itu?
Kenapa akun ini tidak bisa masuk juga? Masalah jaringan. Agak lambat, semuanya harap tenang. Oke, sudah masuk. Bagaimana bisa begini? Ini, Apa yang terjadi, Ken? Ma, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Pasti ada seseorang yang mengubah kata sandiku. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Gadis kecil, manusia itu punya harga diri. Kalian harus tahu malu. Miskin boleh saja, tapi jangan buang harga dirimu. Apa ibumu tidak mengajarimu? Barang milik orang lain, jangan direbut meski kau iri. Benar. Ibu dan anak ini tidak tahu malu. Beraninya mereka mencoba merebutnya terang-terangan. Nyah kalian orang miskin. Jangan hambat aku ambil hadiah. Penghargaan hari ini adalah milik putriku Lin Chan. Tak ada yang bisa merebutnya. Cui, sadar diri sedikit. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya merebut dariku. Piala ini milikku. Sekarang boleh aku ambil hadiahnya. tentu saja boleh saya umumkan penghargaan MVP tahun ini. Diberikan kepada Gu Yuanbo. Tunggu sebentar. Wanita rendah, apalagi maumu? Meskipun putriku lupa kata sandinya. Tapi bagaimana denganmu? Bagaimana kau membuktikan bahwa kau adalah L? Ada orang yang memang belum kena, belum sadar. Kalau begitu buka mata anjingmu. Dan perhatikan baik-baik. Bagaimana kau bisa tahu akun milikku? Benar saja, dia mencuri akun Kan. Lalu mobil di jalan tadi, itu juga bukan kebetulan. Siapa yang sanggup melakukan semua ini? Inikah yang ingin kau tunjukkan? Jadi ini yang ingin kamu tunjukkan padaku? Ma, ini apa yang terjadi, Ma? Apa yang terjadi? Hanya pemilik asli. Akun game ini yang bisa menguncinya. Mungkinkah dia benar-benar L? Ma, bukankah katanya sudah pasti aman? Sekarang bagaimana? Jika kalian tak bisa buktikan identitas, maka juara pertama ini Siapa? Siapa bilang kami tidak bisa buktikan identitas? Tunggu saja. Halo, suami. Aku dan Putra di acara penghargaan ini. Kami bertemu, sampah tak tahu diri. Yang mau merebut juara pertama Putra. Dulu Putra belum 18 tahun. Tak bisa buat akun game. Jadi pakai identitasmu. Apa kamu ganti kata sandinya tanpa beritahu Putra? Ternyata begitu. Pantas saja tadi tak bisa masuk. Sekarang masuk akal. Siapa yang berani menindas istri dan anakku? Putra jangan takut. Pak akan mendukungmu. Tunggu saja. Aku akan kirim sandinya. Sekarang juga. Suara ini. Bagaimana mungkin? benar saja itu suara pria Phoenix, suamiku Gu Zenan. Sepertinya semua ini bukanlah kebetulan. Semuanya sudah dengar. Suamiku akan segera mengirim kata sandinya. Aku sarankan padamu. Sebelum itu dikirim, sebaiknya kau sadar diri, minta maaf dan pergi. Atau saat kedokmu terbongkar, jangan salahkan aku. Jangan bicara besar terlalu cepat. Nanti kau akan malu sendiri. Halo, Papa. Hei Chan, cepat kirim kata sandi gamenya padaku sekarang juga. Cepat kirimkan kata sandi gamenya padaku sekarang juga. Tidak mau. Lin Wei jangan main-main. Suruh Chan kirim sandinya padaku. Ini sangat penting. Aku akan jelaskan nanti. Gu Zenan, kau berani selingkuh di depanku. Bahkan punya seorang putra sebesar ini. Kau pikir aku ini tak berdaya? Dengar semuanya. Akun dan kata sandi mereka mencuri milik putriku. Kau bicara omong kosong, telepon ini tak bukti apapun. Sungguh lucu sekali. Saat Pak kirim sandinya, akan kutunjukkan apa itu dewa game tak tertembus. Lihat, sandi dan akunnya sudah ada. Perhatikan baik-baik. Akulah si L, peringkat 1 musim ini. Ternyata benar-benar L. Ini memang akun milik L.
Kebenaran sudah terungkap. Lin Chan dan ibunya masih berani berdiri di sana. Jika itu aku pasti sudah sangat merasa malu. Cepat pergi, jangan ganggu kami melihat wajah asli Dewa Game. Sekarang kalian semua sudah lihat kan? Piala ini milik putraku, Gu Yuanbo. Tidak seperti orang lain, miskin tapi sombong. Bibi beri saran padamu, gadis kecil. Tak ada jalan pintas sukses. Jangan bermimpi gunakan cara-cara yang kotor untuk mengincar harta. Orang kaya seperti kami, Aku tidak melakukannya. tak perlu jelaskan padaku. Satpam, usir 2 pecundang miskin ini. Keluar dari sini. Miskin tapi sok kaya. Sungguh memalukan sekali. Cepat pergi sana. Bagus Gu Zenan, aku benar-benar meremehmu. Beraninya kau membiarkan kekasih simpanan dan anak haram menindas putriku, maka akan kubuat kalian. Nama hancur total. Jika demikian, aku umumkan piala terpopuler tahun ini. Tunggu sebentar. Aku ingat klub punya peraturan bahwa semua kontestan di peringkat bisa menantang Gu Yuanbo. Apa kau berani terima tantangan? Apa hak dia melawanku 1 lawan 1? Aku tak perlu membuktikan apapun pada sampah seperti kalian. Sepertinya kau merasa takut. Sombong sekali dia, berani menantang Dewa Game L. Benar-benar tidak tahu diri. Hanya ingin cari perhatian. Meskipun dia kalah, semua orang akan mengingatnya. Zaman sekarang viral, negatif pun tenar. Dewa Game, lawan dia. Tunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Dewa Game, Dewa Game, Dewa Game, Dewa Game, Dewa Game. Dia hanya mencari malu sendiri. Kalau begitu sampai jumpa di Ngarai. L lagi, kenapa ada 2 L? Apa yang terjadi? Kenapa ada 2 L? Siapa sebenarnya L yang asli? Punya-punyamu pasti palsu. Aku minta penyelenggara periksa ketat. Jika demikian, sesuai peraturan, kalian lakukan 1 lawan 1, pemenangnya adalah Dewa Game L. Aku. Baiklah. Para penonton Dewa Game L asli dan palsu, pertarungan puncak. Silakan lihat layar besar. Pertandingan ini, jika disiarkan langsung, pasti akan viral. Apa? Lin Chan ternyata berhasil melakukan first kill. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Gu Yuanbo kalah dari Lin Chan? Mungkinkah Lin Chan adalah L yang asli? Lin Ken menang, ternyata benar-benar Lin Ken. Apa? Bagaimana mainnya Gu Yuanbo? Bisa jadi Dewa Game L, malah Lin Chan mainnya mulus. Sangat tegas, lebih mirip Dewa Game L. L itu dari Lin. Akulah yang di klasemen. Peringkat 1 CL. Sekarang, apa kau menyerah? Piala itu milik putriku. Kualifikasi masuk ke klub RG juga harusnya milik putriku. Akun kalian itu palsu. Semua orang tahu Dewa Game L cuma main mage. Tidak pernah pakai ADC. Kau. Apa-apaan ini? Sia-sia aku percaya mereka. Ternyata Gu Yuanbo dan ibunya adalah penipu, pencuri yang mengambil akun orang lain. Kalian yang memaksaku. Pembawa acara? Aku ingat di klub kalian, ada satu peraturan lagi. Tiap donasi $100.000 bisa menambah 10 poin. Sekarang, aku donasi ke klub kalian $1 juta. Maka peringkat poin, total putraku, akan jadi nomor 1 kan? $1 juta? Gila, ini langkah yang hebat. Sekali keluar $1 juta, sangat sombong. Sepertinya keluarga Gu Yuanbo adalah orang kaya baru. Coba pikir siapa di Yuhang, orang kaya bermarga Gu, yang punya kuasa. $1 juta. Mungkinkah ini yang legendaris, kartu hitam, kartu ekstra? Sejauh ini, aku cuma pernah lihat keluarga terkaya Yuhang pakai ini. Mungkinkah? Terkaya Yuhang. Lin Chan kali ini tamat sudah. Hebat pun kalah sama uang. Gu Zenan,
Kau bahkan memberikan kartu ekstra itu pada pelakor. Apalagi rahasia yang kau sembunyikan? Gadis kecil, skillmu lumayan juga. Tapi orang sepertimu hanya pantas jadi babu putraku. Kau, Sebenarnya kami ingin rendah hati, tapi kalian memaksaku. Tapi karena kalian teman sekelas, jika kau ingin masuk klub RG, aku bisa bayar untuk 1 kuota. Tapi sepatu putraku kotor, jilat sampai bersih. Kau suruh putriku menjilat sepatu putramu, dia tak pantas. Apa? Sepatu putraku ini, buatan pengrajin Italia. Custom 1 bulan, kulit buaya asli. Seharga gaji 1 tahunmu. Suruh dia menjilatnya. Itu sebuah kehormatan. Dasar wanita rendah, beraninya kau memukulku. Apa kau tak mau lagi tinggal di Yuhang? Ma, dasar wanita tua, berani ganggu mamaku. Akan kuhabisi kau. Ma, Aku tak punya putra durhaka sepertimu. Kau sudah gila, berani memukulku. ma cepatlah, aku akan habisi ibu dan anak ini. Lebih baik kau bersiap untuk mati saja. Suamiku adalah manajer umum Hayun Group, terkaya Yuhang. Beraninya bicara begitu. Siapa yang memberimu nyali? Maaf Nyonya Sun, kartu ini tidak bisa dipakai. Apa katamu? Mana mungkin, kartu ini tidak ada limitnya. Mana mungkin, bahkan cuma $1 juta tidak bisa digesek. Aku rasa klub kalian inilah yang bersekongkol dengan wanita ini. Ingin mencelakai putraku? Tunggu saja kalian. Aku akan telepon suamiku. Sekarang juga, biar dia membereskan kalian. Suamiku itu adalah tokoh besar yang tidak akan pernah bisa kalian gapai. Dasar orang miskin. Tidak, Nyonya Sun, dengarkan penjelasan saya. Ini semua salah Linkan. Tidak ada hubungannya dengan klub. Ini semua salah. Ibu dan anak tidak tahu diri ini. Sekarang kita menyinggung terkaya Yuhang. Jangankan $1 juta hilang, klub kita pun akan hancur. Gawat sekali. Bagaimana ini sekarang? apa itu? Terkaya Yuhang, ada mamaku di sini. Kamu tidak perlu khawatir. Cukup Linkan. Kamu masih merasa masalah ini belum cukup besar. Itu adalah terkaya Yuhang. Cukup dengan menjentikan jari. Klub kami akan lenyap, $1 juta di tangan pun hilang. Kamu tunggu saja nasibmu. Baik, aku tunggu di sini. Aku hanya takut dia tidak datang. Merebut mobil, kartu, dan laki-lakiku. Bahkan kehormatan putriku, jika aku bersikap lunak, itu baru namanya belas kasihan. Habis sudah, Linkan dan ibunya sudah gila. Menyinggung terkaya Yuhang dan melibatkan klub juga. Sepertinya mereka bosan hidup. Suamiku, cepatlah datang ke sini. Ada masalah. Kartu ekstra darimu tidak bisa dipakai. Selain aku merasa malu, aku juga ditindas ibu dan anak yang tidak tahu diri ini. Papa, cepatlah datang. Kalau papa tidak datang, aku dan mama akan mati ditekan oleh ibu dan anak ini. Siapa yang berani menindas istri dan anak Gusenan? Tunggu saja kalian. Aku segera datang. Kalian dengar itu. Suamiku akan segera datang. Dia adalah manajer umum Hayun Group, terkaya Yuhang. Dia akan segera datang untuk membelaku dan putraku. Kalian yang tahu diri, cepat berlutut minta maaf. Berlututlah. Manajer umum Hayun Group, bukankah itu papa? Bagaimana bisa jadi suaminya? Apa? Dia berani bilang, terkaya Yuhang adalah ayahnya. Apa? Dia berani bilang, terkaya Yuhang itu panya. Lin Chan berani sekali bicara. Apa dia sudah kena penyakit delusi? Makin lama makin ngawur. Aku juga mau ayah kaya, tapi bukan dengan cara tak tahu malu begini. Lin Chan, kau sudah rebut MVP ku. Biarlah, tapi kau mau rebut paku. Apa kau tak punya malu? Anjing saja tak benci rumah miskin. Dasar kau wanita, pemuja harta. Hari ini aku wakili pamu. Beri pelajaran padamu, anak durhaka. Cukup 3 kali, aku sudah beri kesempatan. Ma, Gila kau berani pukul aku. Tunggu saja, suami akan membereskanmu. Siapa yang cari mati? Berani ganggu putraku? Dia datang. Presdirgu datang. Lin Chan dan ibunya tamat.
Rasakan itu, akibat menyinggung orang besar, pasti akan sangat buruk. Suamiku sudah datang. Kalian tunggu saja ajalnya. Baguslah si bajingan datang. Aku sudah lama menunggumu. Suami, akhirnya kau datang. Siapa yang menindas istri dan putraku? Pa, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, ibu dan anak itu akan menindas aku dan Ma sampai mati. Dan lagi, kartu ekstra yang kamu beri, kenapa tidak bisa dipakai? Di depan banyak orang begini. Aku sungguh merasa malu. Ambil dari akun perusahaan $1 juta, kirimkan ke klub itu. Baik. Memang pantas disebut terkaya Yuhang, Rais Dirgu. Sekarang juara pertama ini, milik putra kesayanganku. Ya, tentu saja itu benar. Cepat bawakan pialanya sekarang. Pa, jangan lepaskan mereka, ibu dan anak yang merebut tempatku. Mereka memukulku dan Ma. Beri mereka pelajaran keras. Hancurkan mereka berkeping-keping. Baik. Pak akan buat ibu dan anak itu berlutut dan minta maaf pada kalian. Kelas rendah macam apa? Berani menindas putraku. Dia adalah pewaris masa depan dari Hayun Group, orang paling terhormat di Yuhang. Kroco macam apa kalian? Berani bersaing dengan putraku. Presdirgu sangat berwibawa, sangat menyayangi keluarganya. Ibu dan anak itu tamat sudah. Pengawal, seret ibu dan anak itu. Keluar sekarang juga. Gu Zenan, kamu tilap dana perusahaan demi membeli poin kompetisi untuk ibu dan anak ini. Keberanianmu sungguh luar biasa. Itu dia suami. Dialah ibu dan anak yang tidak tahu malu itu. Istriku. Istriku. Apa? Presdirgu barusan panggil dia apa? Istri? Ini, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi sebenarnya siapa istri dan anak Presdirgu? Kenapa kamu ke sini? Kaget ya, Gu Zenan. Apa kamu bahkan tidak tahu putrimu ikut upacara penghargaan hari ini? Atau mungkin di hatimu cuma ada pelakor dan anak haram itu? Tidak, istriku. Biar ku jelaskan. Baiklah, jelaskan semuanya padaku. Kenapa mencuri akun game milik putri kita? Demi anak haram itu? Kenapa mobil mewah baruku malah jadi alat pamer? Untuk mereka, kamu bahkan tilap dana. Demi pelakor dan anak haram, biar terlihat hebat. Gu Zenan, kamu benar-benar hebat ya. Tidak, istriku. Dengar penjelasanku. Ini dia yang menggodaku. Nyah kau, Gu Zenan. Berani berbuat tak berani tanggung jawab, kamu membuatku makin muak. Wanita murahan, kau gila. Beraninya pukul suamiku. Suamiku, aku tidak sengaja. Ini salahmu. Enyah kau. Akan kuhitung balasannya nanti. Istriku. Aku salah, maafkan aku. Di sini ramai. Nanti ku jelaskan lagi. Gu Zenan. Dia istrimu? Lalu, aku ini apa? Diam kau. Memangnya kau siapa? Beraninya membandingkan diri dengan istriku? Kau bahkan tak pantas membawakan sepatunya. Sudah kubilang, manajer umum Hayun Group adalah papaku dan mamaku adalah ketua komisaris Hayun Group. Keluarga Lin. Lin Wei. Pa, aku ini putramu. Kenapa dia berani bersaing? Ayah bilang, akulah pewaris masa depan Hayun Group. Tutup mulutmu. Aku, Gu Zenan, hanya punya putri Chan Chan. Semua milikku nanti adalah miliknya. Tak ada urusan dengan kalian. Jangan sok akrab di sini. Satpam mana satpam? Kemari dan bawa mereka lemparkan keluar. Gu Zenan, penipu kau meski tak mengakuiku. Tapi Yuan Bo, dia itu putramu. Seumur hidupmu, jangan harap lepas dari kami. Papa, Satpam, kenapa belum datang juga? Cepatlah. Lemparkan mereka keluar. Tak disangka, mereka berdua pelakor perusak rumah tangga orang. Anaknya sudah besar, seorang menantu numpang. Ternyata licik sekali. Istriku. 2 orang rendahan itu yang membuatmu marah. Sudah aku usir keluar. Maafkan aku ya sayang. Aku salah. Aku janji akan putus dengan mereka sampai bersih. Istriku, jika kau masih marah, pukul saja aku. Ayo pukul-pukul aku.
Jangan abaikan aku. Mau aku memaafkanmu? Bisa saja. Pertama, kehormatan MVP ini adalah milik putriku, Lin kan? Kedua, barang yang kau ambil dan kau beri ke pelakor, semuanya tanpa sisa, harus kau kembalikan. Baik, aku janji ambil semua kembali. Lalu, jaga kau dan Chan-Chan. Apa-apaan ini? Benar-benar bucin. Ini pun dimaafkan. Wanita memang tidak boleh terlalu kaya ya. Istriku, Sekali tidak setia, selamanya tak berguna. Gu Zenan, kau pikir semudah itu? Aku memaafkanmu, permainan baru dimulai. Presdirlin, seperti dugaan Anda, selama ini Gu Zenan memanfaatkan jabatannya untuk makan uang, makan persen dan tilap dana, demi pelakor dan anak haram, beli mobil dan rumah, bahkan atas nama Sandru, dia mendirikan perusahaan banyak industri. Kelas bawah kita diserahkan ke perusahaan itu. Gu Zenan, kau manfaatkan kepercayaanku hingga hampir membuat perusahaan ini kosong. Apa kau tega melakukan ini padaku dan juga putriku? Presdirlin, haruskah kita menuntut Gu Zenan dan Sunru? Bukti-bukti ini saja masih belum cukup. Aku akan ambil kembali semua yang jadi milikku. sayang. Aku tahu kau dan putra kita sudah menderita. Aku tak menyangka akan jadi seperti ini. Tapi tenang saja. Soal masalah itu sedang aku usahakan selesaikan. Segera kita bertiga akan bisa bersatu kembali. Kalian bertiga, lalu aku dan mama apa? Papa, apa kau masih mau aku dan keluarga ini? Presdirgu, Ini mainan edisi terbatas yang Yuanbo inginkan. Ini tas edisi terbatas untuk kru. Kau antarkan sendiri. Aku akan ke sana nanti. baik. Chan-Chan. Chan-Chan. Kenapa kamu ke sini? Sudah berapa lama di sini? Dia tidak dengar semuanya kan? Pa, lihat ini. Ini piala juara 1 yang aku dapatkan. Papa sudah siapkan hadiah apa untukku? Putriku sayang, kamu hebat sekali. Papa pasti ada hadiah. Lihatlah ini, ada 30.000 yuan. Beli saja apa yang kamu suka. 30.000 yuan saja. Hadiah untuk pelakor dan anak haram itu. Setidaknya ratusan ribu. Papa, aku kan juara 1. 30.000 yuan ini. Bahkan tak cukup beli tas. Chan-Chan, jangan suka membandingkan. Tas 30.000 yuan bukan untuk anak seusiamu. Pakai, mengerti? Pak tua, sepatu untuk anak haram itu. Harganya saja puluhan ribu. Tapi padaku malah mulai menceramahiku. Katanya mau baik padaku. Dan mama, ternyata cuma bohong. Aku akan lapor mama sekarang. Tunggu dulu. Putriku sayang, kamu mau apa? Papa akan belikan. Berikan kartu ekstramu, biar aku gesek sendiri. Apa? Baiklah putriku sayang, pakai saja sesukamu. Nanti biar Lin Wei si bucin itu yang bayar. Lagi pula setiap aku cari alasan, aku selalu bisa dapat banyak uang darinya. Terima kasih, Pak. Papa pergi dulu ya, ada urusan kantor, kamu baik-baik ya. Oh sayang, suami tahu belakangan ini kamu merasa menderita. Tapi ya, demi rencana besar kita, kamu bersabarlah sebentar. Tunggu aku menguras habis seluruh Lin Group. Kita akan pergi jauh. Sabar. Demi kamu, aku sudah sabar belasan tahun. Selama ini, betapa banyak penderitaanku. Kalau aku tidak apa-apa. Tapi kali ini, bahkan putra kita mendapat penghinaan besar. Biasanya aku tak tega menyentuhnya sedikit pun. Ini salahku. Tunggu sebentar lagi. Aku akan buat Lin Wei berlutut minta maaf padamu dan putra. Lalu Lin Chan, semua salahnya. Membuatku malu. Sekarang di luar sana, aku disebut anak haram. Aku malu bertemu orang, lalu trofi juara 1. Dan kesempatan untuk masuk klub RG.
Seharusnya milikku. Oh, tentu saja. Kamu kan putra kandungku. Gadis sialan itu berani pakai marga ibunya. Tenang saja. Aku beri lebih dari ini. Nanti seluruh Hayun Group akan jadi milikmu. Benarkah? Sekarang kalian tenang kan? Sini, lihatlah hadiah yang kubawa untukmu. Pak, figur aksi ini kan edisi terbatas. Bernilai $1.000.000. Pak, kamu baik sekali padaku. Uang segini tidak seberapa. Nanti Pak beri lebih banyak. Apa? $3 juta. Gadis sialan ini berani habiskan uang sebanyak itu. Aku harus memberinya pelajaran. Setelah aku menguras habis Lin Group, aku akan buat Lin Wei berlutut minta maaf padamu dan putra kita. Mama. Aku tahu Mama bilang, jangan pamer kekayaan keluarga. Apalagi beli barang mewah. Tapi kali ini, Ken. Beli saja jika kau suka. Uang sekecil ini, dibandingkan yang Guzenan habiskan untuk ibu dan anak itu, hanyalah seujung kuku saja. Chan kan, bukannya aku bilang. Chan, kau naiklah dulu. Istriku, Chan Kan itu boros sekali. Dia sangat suka berfoya-foya. Apa kau tahu, dalam satu sore saja dia sudah habiskan. Cuma sedikit uang saja. Kenapa? Apa putriku tidak pantas mendapatkannya? Bukan begitu istriku. Bukan itu maksudku. Hanya saja, kau sudah mengunci kartu ekstraku. Sekarang yang Chan pakai adalah uang dari kartuku. Dan aku juga tidak banyak. Bagaimana kalau kau buka dulu kunci kartu ekstraku itu? Kau itu ayah kandungnya. Apa salahnya membelanjakannya uang? Apa kau begitu pelit? Atau jangan-jangan uangmu habis untuk di luar sana? Tentu saja tidak, istriku. Apa kau masih marah padaku? Aku bersumpah, aku dan wanita itu sudah putus hubungan sepenuhnya. Kalau tidak percaya periksalah, baik itu tilap dana ataupun pengalihan proyek ke perusahaan Sunru. Semuanya sudah aku bereskan tanpa jejak. Takkan ada bukti yang tersisa. Guzenan, apa kau benar-benar berpikir sudah membereskannya sehingga tak ada yang bisa ditemukan? Bukti yang aku pegang jauh lebih banyak dari bayanganmu. Hanya saja, aku sedang menunggu waktu untuk menghabisi kalian semua. Nyonya, menurut saya, sudahlah cukup. Tuan setiap hari sibuk bersosialisasi, itu sangat lelah. Setiap hari harus bertemu berbagai macam orang. Menurut saya, Anda yang tak becus menjaga pria Anda hingga wanita lain. Punya kesempatan. Tak kusangka sebelumnya tangan Sunru sudah sampai ke sisiku. Pengasuh ini, ibu kandung Sunru. Karena kalian anggap aku dan putriku bodoh, seperti mainan. Aku tentu akan bermain dengan kalian. Kamu benar sekali. Aku memang harusnya fokus pada keluarga. Jadi aku memutuskan serahkan perwakilan hukum kepada Zenan. Apa? Biarkan aku jadi perwakilan hukum. Tak hanya itu, aku akan rapat pemegang saham, beritahu semua. Mulai sekarang. Kamu adalah bos Hayun Group, ketua komisaris. Itu benar sekali. Wanita itu harusnya di rumah saja, urus rumah, jadi istri penolong. Soal cari uang, itu tugas pria. Tuan Anda sangat hebat. Tahun-tahun ini, jika bukan di bawah orang, perusahaan di bawah pimpinanmu sudah jauh lebih maju. Istri, aku sudah terbiasa. Kamu pimpin perusahaan, tiba-tiba serahkan padaku. Aku ini... Serahkan padamu, aku tenang. Bibi Sun benar. Selama ini, aku hanya urus kantor dan Chan. Abaikan kamu dan rumah. Jadi sekarang aku sadar. Aku ke depannya akan di rumah urus rumah. Jadi istri penolong saja. Wanita bodoh ini mudah ditipu. Beberapa kata saja perusahaan diberikan padaku.
Istri, tenang saja nanti. Aku akan kelola dengan baik. Kamu di rumah temani Chan-Chan. Nikmati hidup saja. Guzenan, kuharap kamu suka hadiah yang kuberikan. Hadiah besar ini. Zenan, ayo cepat minum ini. Ini sangat bergizi, khusus kurebus untukmu. Ma, hari ini kamu hebat. Hanya dengan beberapa kata, membujuk wanita bodoh itu, serahkan perusahaan padaku. Aku lakukan ini demi putri dan cucuku. Mereka tanpa status, ikutimu 10 tahun. Sangat menderita. Aku sebagai ibu merasa sedih. Jadi sejak aku di sini, setiap hari ku beri Lin Wei wanita murahan itu. Pil KB. Nanti perusahaan Lin. Dan seluruh hartanya. Milik cucuku Gu Yuanbo. Tentu saja. Sebentar lagi. Sekarang perusahaan sudah aku kuasai. Segera aku akan jujur pada Lin Wei. Secara terang-terangan menikahi Ru. Keluarga kita segera tidak perlu lagi numpang hidup. Ayo, ini adalah sarang walet mewah yang dibeli wanita bodoh itu. Bawa untuk putriku. Akhir-akhir ini, dia sangat menderita. Tenang saja, di susu yang dia minum, ku beri obat tidur. Dia sekarang tidur seperti babi mati. Jika kau pergi sekarang, dia pasti tidak tahu. Baik, Ma. Aku pergi dulu. Ikan sudah terpancing. Lakukan langkah selanjutnya. Rapat pemegang saham setuju. Sekarang seluruh Haiyun Group sudah jadi milikku. Presdir Gu, Komisaris Gu, selamat. Hari ini kebahagiaan ganda, proyek resor yang selalu kita inginkan, akhirnya didapatkan. Sudah didapatkan? Komisaris Gu, ini adalah proyek besar pertama sejak Anda menjabat di perusahaan. Kita hanya perlu investasi 5-6 miliar. Tapi keuntungan bersihnya bisa naik 3 kali lipat. Hanya saja dana likuid di rekening perusahaan kita sudah kurang dari 1 miliar. Selama bertahun-tahun ini, dari rekening perusahaan, aku pindahkan 3 atau 4 miliar ke rekening perusahaan Sanru. Sekalian saja ambil kesempatan ini untuk mengambil 1 miliar yang ada di rekening perusahaan. Ah, tidak. Aku bisa untung lebih banyak. Semua bilang aku pria lemah yang naik karena keluarga Lin. Sekarang akulah sang ketua komisaris Haiyun Group. Aku akan tunjukkan kepada mereka kekuatanku yang sebenarnya. Baiklah, masalah dana akan aku selesaikan. Komisaris Gu sangat bijaksana. Saya akan segera urus. Presdir Lin, ikannya sudah memakan umpan. Selama ini Guzenan mengeluh, aku tak mau melepas perusahaan. Sekarang aku sudah melepaskannya. Ajalmu pun sudah tidak lama lagi. Makan. Ku bilang makan. Nyonya, ini sarang burung walet Anda. Makanlah, dasar wanita rendah. Cepat makan. Air liurku juga bisa mempercantik wajah Anda. Kenapa belum makan? Apa si wanita rendah ini? Sudah menyadari sesuatu? Nyonya Anda kenapa? Tidak ada nafsu makan. Jangan dibuang-buang. Kamu saja yang makan. Tidak. Barang semahal ini, saya tidak berani makan. Makan saja jika kusuruh. Kenapa? Kamu takut ya? Apa kamu menaruh racun? Tidak. Nyonya,
Di usiaku ini, aku bisa jadi ma Anda. Anda jangan memfitnahku. Kenapa kamu panik? Makanlah. Aku akan melihatmu makan. Wanita rendah ini pasti tahu sesuatu. Tunggu saja. Saat menantu saya menguras habis perusahaanmu dan seluruh hartamu, aku akan mengusirmu dan putri Anda keluar dari sini. Apakah enak? Halo Putri, aku curiga wanita rendah itu dia. Apa yang kalian lakukan? Pemilik unit ini melaporkanmu atas kasus pencurian. Nilainya mencapai puluhan ribu yuan. Ikutlah dengan kami untuk penyelidikan. Itu tidak mungkin. Biar ku beritahu kalian, menantu saya adalah orang terkaya di Yuhang. Kalian tidak boleh menangkapku. Jika ada masalah, jelaskan setelah ikut kami ke kantor. Bawa dia. Kalian tidak bisa menangkapku. Jalan. Sudah lama mengambil barang-barang bagusku? Aku akan membuat kalian memuntahkannya. Sayang, ada sesuatu. Bisakah kau ambilkan 3 miliar dari rekening untuk kugunakan sebentar? Suami, 3 miliar itu ditambah properti kita. Cukup untuk seumur hidup. Aku merasa Lin Wei tidak sebaik itu. Memberikan perusahaan padamu begitu saja. Ah, dia bodoh. Dia takut kehilanganku. Tapi hatiku ini hanya untukmu dan putra. Ih, kamu. Sekarang Hayun Group sudah di tangan. Mari ambil kesempatan ini untuk ambil 1 miliar yuan dari rekening perusahaan. Nanti semuanya akan jadi milik kita. Iya, suami. Aku percaya padamu. Gawat Presdir Sun, perusahaan dirusak orang. Mereka memasang spanduk, mencaci Anda sebagai pelakor perusak rumah tangga. Apa katamu? Wanita murahan. Berani sekali dia. Tangkap mereka sekarang. Sudah kabur, tidak terkejar. Tapi kejadian ini sudah diunggah ke internet oleh orang iseng. Anda lihat sendiri di tren. Pasti perbuatan Lin Wei. Suami, kau harus membantuku membalas dendam ini. Dia berani begitu. Baik, selagi ada kesempatan, saat pesta proyek ini, aku buat dia kehilangan semua. Ma, di mana Bisun? Dia tidak jujur. Sudah kupecat. Tapi soal ini, jangan beritahu Pak dulu. Dia di kantor, sibuk proyek besar. Takut dia terganggu. Dia bukan Paku. Putri sayang, lihat hadiah apa yang Papa bawakan. Chan Ken, Papa membelikanmu sebuah gaun putri. Lihatlah apakah kau suka. Papa, aku sudah 18 tahun. Baju ini untuk anak kecil kan? Hebat sekali kau Guzenan. Untuk sepatu anak harammu itu bisa habiskan ratusan ribu dolar. Tapi baju untuk putriku hanya barang dari kaki 5 sampah seharga puluhan dolar. Iya. Chan Ken sudah besar. Papa terlalu sibuk bekerja, jadi agak lalai. Aku ingin kau pakai baju ini untuk ikut ke pesta sukses. Siapa yang tahu? Apa kau benar sibuk kerja atau sibuk dengan hal lainnya? Chan, siapa yang mengajarimu bicara begitu pada Papa? Sudahlah Chan. Ini niat baik, Papa. Terimalah saja. Tadi kau bilang pesta sukses apa? Istriku, hari ini ada kabar baik yang ingin ku sampaikan. Di bawah kepemimpinanku, perusahaan berhasil meraih proyek resor luar negeri. Beberapa hari lagi di Haicheng akan kontrak dengan Jiacheng Group. Setelah upacara nanti, aku akan undang semua staf ikut serta dalam pesta sukses. Istriku, kaulah pahlawan terbesarnya. Kau dan putri kita harus datang menghadirinya. Ada kabar baik untuk diumumkan. Atur saja sesukamu. Baiklah, aku naik ke atas dulu. Ma,
Kan, Ma pasti akan memberikan hal terbaik di dunia. Semuanya untukmu. Pesta sukses itu. Aku juga sangat menantikannya. Komisaris Lin. Oh bukan, sekarang seharusnya memanggil Anda, Nyonya Besar Gu. Selamat ya, Komisaris Gu telah bergabung dengan kapal besar Jiacheng, memenangkan proyek yang begitu besar. Haiyun Group akan semakin maju lagi. Terima kasih ya. Tapi aku lebih suka kamu memanggilku Nyonya Lin. Baik, Nyonya Lin. Benar. Lagi pula, posisi Nyonya Besar Gu ini akan segera berganti orang. Ini pesta sukses Papa. Kenapa kalian datang? Tentu saja karena aku lebih berhak berdiri di sini. Lin Chan, kau merebut juara pertamaku. Aku belum membuat perhitungan. Itu kudapat dengan kemampuanku. Siapa yang merebut siapa? Tidak masalah. Tak peduli aku juara 1 atau bukan, masuk ke klub RC. Kesempatan belajar itu, semuanya milikku. Atas dasar apa? Berdasarkan ini, kau diduga merusak fasilitas umum, orang yang berkelakuan buruk dan tidak punya sopan santun, tidak punya kualifikasi sama sekali untuk belajar di klub RG. Aduh sakit. Lepaskan aku. Putriku berkelakuan buruk, tidak punya kualifikasi, masuk ke klub RG. Lalu Gu Yuanbo si anak haram ini, berani sekali dia. Karena dia adalah putraku Gu Zenan. Pa, Ini, apakah Komisaris Gu akan mengakui identitas anak haram itu? Dia adalah putraku Gu Zenan. Siapapun yang berani bilang dia adalah anak haram, aku akan memecatnya segera. Gu Zenan, akhirnya kau berterus terang. Aku benar-benar takut kau terus berpura-pura dan aku harus jadi orang jahat. Kan, Papa sangat kecewa padamu. Dan juga kau, selama bertahun-tahun ini, mendidik Chan jadi sombong. Bahkan demi jadi nomor 1, dia pergi ke kantor Tante Sun untuk mengamuk. Kau benar-benar tidak beradab. Bukan begitu sama sekali. Aku mengamuk di kantornya karena dia sebenarnya adalah... Diam kau sekarang juga. Tante Sun adalah sesepuhmu, tidak tahu sopan santun. Dasar anak kurang ajar. Cepat kau minta maaf dan berlutut pada Tante Sun. Aku tidak salah. Dia yang merusak keluarga kita. Dialah yang bersalah. Kau... Dasar wanita kasar, beraninya kau memukulku. Aku memang memukulmu. Qian Chen adalah putri kandungmu. Demi pelakor ini dan anak haram itu, kau tega padanya. Awalnya demi Chan, aku ingin menjaga mukamu. Tapi sekarang sepertinya, Gu Zenan kau tidak pantas. Atas dasar apa kau memukulnya? Kau juga pantas dipukul. Lin Wei, apa kau sudah gila? Kau terus bilang pelakor. Padahal kau adalah pelakor yang sebenarnya. Dulu aku dan Ru kecil adalah dua sejoli yang serasi. Kau gunakan kekuasaanmu memaksa kami berpisah. Jika bukan karenamu, aku sudah bersama Ru kecil, Yuanbo takkan jadi anak haram. Apa? Ternyata ada hal seperti itu? Apa yang dilakukan Lin Wei sungguh keterlaluan. Tak apa aku menderita sedikit, tapi kau Lin Wei terus menindasnya hingga bakatnya tak bisa berkembang. Aku tahu, kau hanya takut dia. Setelah menjadi kuat, akan meninggalkanmu. Intinya, kau merebut milik orang lain karena tidak percaya diri. Sekarang seluruh Haiyun Group adalah milikku dan aku akan segera dengan Haicheng, Jiacheng Group, tanda tangani kontrak 10 miliar. Aku akan menggantikan keluarga Lin menjadi terkaya Yuhang. Lin Wei, bertahun-tahun ini aku sudah muak hidup dengan selalu melihat suasana hatimu. Hari ini aku akan menceraikanmu dan aku umumkan Gu Yuanbo akan menjadi pewaris Haiyun Group. Lin Chan, lihatlah, bukan aku yang merebut milikmu, tapi kaulah yang merebut hidup yang seharusnya milikku. Sungguh, sudah untung malah berlaga. Gu Zenan.
Jika tanpa aku, kau tak akan jadi apa-apa. Lin Wei, apa yang kau punya selain uang bertahun-tahun ini? Bahkan seorang putra pun kau tak bisa melahirkan. Kau sama sekali bukan wanita. Kau bahkan tak sebanding dengan kelingking Ru kecil. Kau bohong. Perceraian ini. Aku setuju. Hayun Group kuberikan padamu. Asal kalian tidak menyesal. Dia sudah hancur. Gu Zenan, kau benar-benar tidak tahu malu sampai ke titik terendah. Jadi memang benar, tidak ada lagi yang perlu kubicarakan. Setelah aku menguras habis Lin Group sampai kosong melompong, aku akan membuat Lin Wei berlutut minta maaf padamu dan putra kita. Aku memberi Lin Wei, si wanita murahan itu, pil KB setiap hari. Kelak keluarga Lin, perusahaan besar dan hartanya, akan jadi milik cucuku Gu Yuanbo. Yang ini dibeli oleh wanita bodoh itu. Sarang walet dan suplemen terbaik. Bawa pulang dan berikan pada putriku. Ya ampun, tidak menyangka Gu Zenan adalah bajingan yang tidak punya hati nurani. Bahkan pengasuh itu adalah ibu kandung Sanru. Sekeluarga ini semuanya sampah. Presdir Lin sungguh sangat malang. Siapa yang memutar ini? Cepat matikan. Kau wanita murahan. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada ibuku? Ini adalah hukuman yang pantas untuknya. Sedangkan kalian, sebentar lagi juga. Hanya mengambil sedikit barang darimu. Apa kau harus sampai begini? Cuy, berani sekali tanganmu. Masuk ke rumah orang lain, mencuri suami orang, merampas harta orang, bahkan suplemen pun tidak dilepaskan. Sungguh tidak tahu malu. Lin Wei, cepat matikan. Jangan membuat keributan di sini. Kau pikir dengan begini, aku akan kembali padamu. Kembali. Aku susah payah bercerai, mengambil kembali barang yang menjadi milikku. Mana mungkin aku mau, sampah sepertimu. Apa maksudmu? Presdir Zhou dari Jiacheng Group. Halo Presdir Zhou. Ini hanya masalah keluarga kecil kami. Jangan khawatir, ini tak akan memengaruhi kerja sama kita. Adik kelas, Kalian saling kenal? lebih dari sekadar kenal, Gu Zenan kau pencuri bukan hanya mencuri suratku, tapi juga mencuri kekasihku. Kenapa? Apa kau lupa saat itu? Hal-hal yang kau lakukan? Surat itu adalah milikmu? Apa maksudnya ini? Gu Zenan, jelaskan semuanya padaku. Wanita bodoh. Kau pikir aku sangat mencintaimu, sampai tergila-gila. Saat itu orang yang berkirim surat denganmu, bukanlah aku. Orang yang mengobrol denganmu, juga bukan aku. Hanya saja hari itu, aku kebetulan menemukan surat, dan isinya adalah tentangmu. Jadi aku menemuimu, tak disangka. Kau salah mengenaliku. Jadi, selama bertahun-tahun ini, kau terus membohongiku. Awalnya, aku pikir kau hanya berubah. Tak disangka kau hanyalah seorang pencuri sejati. Persetan denganmu. Lalu kenapa? Sekarang seluruh Hayun Group sudah menjadi milikku. Aku juga sudah menjadi terkaya Yuhang terhadapmu. Aku tak perlu berpura-pura lagi. Apa kau yakin? Apa maksudmu? Lihatlah baik-baik apa yang telah kau tanda tangani. Ada satu pasal tertulis, jika karena alasan pribadimu sendiri yang membuat proyek ini gagal terlaksana, kau Gu Zenan pribadi serta perusahaan terkait, yaitu perusahaan Sunru, harus menanggung ganti rugi dan tanggung jawab hukum. Kalian menjebakku. Ya, itu kau. Kau yang menjebakku. Saat kau tilap dana,
untuk pelakor dan anak haram ini, beli mobil dan rumah, serta mendirikan perusahaan. Kau harusnya tahu hari ini tiba. Bukti di tanganku ini cukup untuk memenjarakan kalian? Tidak, bukan. Semua uang ini milikku. Apa hak kalian mengambilnya? Zenan, cepat tarik uangnya. Tarik sekarang juga. Barangku kalian curi, lalu jadi milikmu. Sunru bukan cuma perusahaanmu, tapi mobil dan rumah juga. Semuanya harus kau kembalikan. Habis sudah, semuanya hancur. Kita akan menanggung penalti yang sangat besar. Lin Wei, bukan istriku. Istriku. Aku salah. Istriku. Kumohon maafkan aku. Demi hubungan kita selama bertahun-tahun, demi putri kita, kumohon maafkanlah aku. Kau bukan merasa bersalah. Kau hanya kalah dan merasa takut. Kau memalsukan identitasku, membohongi Lin Wei, bahkan meniru tulisannya. Menulis surat untukku, menyuruhku agar jangan mengganggunya lagi. Karena surat inilah, aku mengira Lin Wei telah memilihmu, dan aku memilih menyerah dan merestui. Ini sama sekali bukan tulisanku. Kalian bodoh sekali, terutama kau, wanita bodoh. Kalau bukan karena kau punya banyak uang, mana mau aku memilihmu? Kau bajingan. Kau sama sekali tak pantas. Memohon maaf pada Wei Wei. Putra, ayo kita cepat pergi. Siapa yang bernama Guzenan dan Sunru? Tunggu sebentar. Ini semua salahku sendiri. Lepaskan istri dan anakku. Mereka tidak bersalah. Pa. Zenan. Bagus. Hati nuranimu benar-benar membuatku tersentuh. Tapi sayangnya, barang yang kau ambil dariku, mereka juga ikut menikmatinya. Bahkan demi mereka, kau menyakiti putriku. Guzenan, jika hari ini aku yang kalah, apa kau akan melepaskan aku dan Chan Chan? Pak Polisi, di dalam sini ada semua bukti kejahatan mereka. Guzenan, di kehidupan ini, kita tak akan pernah bertemu lagi. Bawa mereka. Istriku, aku salah. Aku sungguh menyesal. Enyahlah, seumur hidup ini. Kau tak akan punya kesempatan lagi untuk bertemu aku dan putriku. Istriku. Pama. Mama, maafkan aku. Kalau bukan karena aku, Mama takkan dibohongi Papa selama bertahun-tahun ini. Mama, kelak Mama harus mengejar kebahagiaan Mama sendiri dan bukan demi aku. Ken, kau selamanya adalah Ma, putri kesayangan Mama. Sedangkan Kak Jo, Wei Wei, aku hanya memohon, beri aku satu kesempatan lagi. ayo pergi. Paman Zhou. Kata Mama, Paman diminta datang makan malam di rumah. Baik.